Analisis regresi dalam lambang matriks oleh kelompok 6. Penyelesaian subjek permasalahan dalam regresi berganda dapat ditangani dengan sistematis melalui proses penyelesaian dengan aturan matriks. Analisis regresi berganda lebih dari 2 variabel bebas X lebih mudah diselesaikan dengan metode matriks. Kasus permasalahan dalam regresi berganda yang lebih dari 2 variabel dapat berupa beberapa variabel yang bersifat independen, yaitu bebas, atau juga dalam bentuk polinomial dari satu variabel independen X. Teman-teman bisa melihat contoh berikut. Di sini ada 3 contoh persamaan, yaitu persamaan yang pertama, kita tahu bahwa ini adalah persamaan regresi yang memiliki lebih dari 2 variabel independen X. Kemudian di persamaan kedua, yaitu persamaan regresi di mana variabel bebas X merupakan satu variabel dengan pangkat yang berbeda. Kemudian pada persamaan ketiga, yang ini, yaitu persamaan umum model regresi linear berganda populasi dengan jumlah variabel bebas X sebanyak P buah dan terdapat sejumlah N pengamatan. Nah teman-teman, penyelesaian persamaan-persamaan tersebut sangat mudah diselesaikan dengan metode penyelesaian matriks. Namun sebelum menyelesaikannya dengan metode matriks, kita harus mengenal terlebih dahulu notasi-notasi yang akan digunakan. Ini dia notasi-notasi yang akan kita gunakan. Yang atas ini untuk persamaan 1 dan 2 yang tadi, di mana untuk populasi yaitu Y sama dengan beta X ditambah epsilon, sedangkan untuk sampel yaitu Y sama dengan beta X ditambah E, di mana sigma Y kuadrat yang dalam notasi matriks menjadi Y transpose Y, itu adalah sebuah skalar. Kemudian sigma X kuadrat yang dalam notasi matriks menjadi matriks X transpose X, yaitu sebuah matriks. Kemudian sigma XY yang dalam notasi matriks menjadi vektor X transpose Y. Kemudian sigma E kuadrat yang dalam notasi matriks menjadi vektor E transpose E. Sedangkan untuk persamaan ketiga, karena dia tadi memiliki sebanyak P buah variabel independen dan N pengamatan, maka kita akan menyusunnya sebagai berikut, di mana untuk Y kita susun sebanyak 1 kolom dan N buah karena dia sebanyak N pengamatan. Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu mulai dari X11 sampai XPN karena dia memiliki P variabel bebas dan N buah pengamatan, sehingga kita susun sebanyak P kolom dan N baris. Sedangkan untuk parameternya kita susun sebanyak 1 kolom dan N baris, dan untuk tingkat kesalahannya yaitu kita susun sebanyak 1 kolom dan N baris juga. Kemudian kita akan meminimumkan jumlah kesalahan dan estimasi parameter regresi. Nah, yang kita tahu persamaan umum model regresi berganda itu sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Nah, beta 0 ditambah beta 1 XI ini kan bisa kita duga menjadi Y topi I, sehingga YI sama dengan Y topi I ditambah EI, atau bisa juga ditulis sebagai EI sama dengan YI dikurang Y topi I, sehingga EI kuadrat yaitu YI dikurang Y topi I kuadrat, atau sama juga dengan sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI dikurang Y topi I dikuadratkan. Nah, untuk meminimumkan jumlah kesalahan itu, kita akan turunkan sigma EI kuadrat ini terhadap parameter 0 dan parameter 1. Kemudian kita ekuivaliankan dengan 0 karena kita mau mendapatkan kesalahan yang seminimum mungkin sampai 0. Sehingga dari kedua parameter yang kita turunkan ini, teman-teman bisa coret-coret sendiri, kita akan peroleh persamaan X transpose Y sama dengan beta dikali X transpose X. Kemudian jika secara konsep yaitu pembagian, maka B sama dengan X transpose Y per X transpose X. Namun karena dalam matriks itu nggak mengenal operasi pembagian, kita ganti X transpose X ini menjadi X transpose X inverse, yaitu karena X transpose X inverse itu adalah 1 per X transpose X, sehingga beta sama dengan X transpose X inverse dikali X transpose Y. Kemudian varian dan kovarian. Untuk mencari varian beta, yaitu
karena kita tahu tadi beta adalah X transpose X diinversikan dikali X transpose Y yang ini, maka varian beta sama dengan varian dari X transpose X diinversikan dikali X transpose Y. Sehingga karena dalam varian itu kita bisa tentukan yang mana variabel konstan dan mana variabel bebasnya atau variabel acaknya. Di sini kita bisa lihat bahwa variabel acaknya itu yaitu Y, sedangkan yang ini adalah konstan. Nah, karena dalam varian itu kita ingat kembali varian AY sama dengan di mana A konstan dan Y acak, maka varian AY sama dengan A kuadrat dikali varian dari Y. Nah, di sini kan yang konstan kan X transpose X inverse X transpose, maka itu yang akan kita kuadratkan. Namun karena dalam matriks tidak mengenal kuadrat, melainkan kuadrat itu adalah matriks itu sendiri dikali sama matriks adjoinnya, sehingga kita peroleh persamaan lagi X transpose X inverse X transpose dikali varian dari Y ini sebagai variabel acaknya, kemudian dikali transposnya dari matriks tersebut. Matriks yang dikuadratkan yaitu X transpose X inverse X transpose ditransposkan. Nah, teman-teman, ini tetap X transpose X transpose X. Kemudian karena varian Y ini kita tadi peroleh bahwa variannya sama dengan varian X beta ditambah E, karena varian X beta kan 0 dan varian E itu kan sigma I sigma kuadrat. Maka kita turunkan aja bahwa variannya sama dengan I sigma kuadrat. Nah, kemudian ini kenapa X? Karena kan kalau X ditransposkan kemudian transposkan lagi, itu kan akan mendapatkan hasil yang simetris, sehingga dia akan kembali lagi menjadi X. Kemudian ini tetap X transpose X inverse. Kemudian ini varian sigma kuadratnya ini bisa kita pindah ke depan menjadi seperti ini. Kemudian ini tetap X transpose X inverse X transpose, kemudian X dikali X transpose X inverse. Nah, kalau ini kan X transpose X inverse ini kan bisa kembali lagi menjadi matriks identitas. Kemudian kita ekivalenkan menjadi sigma kuadrat dikali X transpose X inverse dikali identitas, sehingga diperolehlah bahwa varian dari beta sama dengan X transpose X inverse sigma kuadrat. Sedangkan dalam bentuk matriksnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, dalam bentuk matriksnya X transpose X inverse itu adalah ini, kemudian langsung dikalikan sigma kuadrat, sehingga langsung masuk ke dalam, diperolehlah varian beta 0 dan varian beta 1 di diagonal, kemudian ada kovarian beta 0 beta 1, sehingga diperolehlah bahwa untuk matriks dari varian beta adalah varian dikali beta 0 dan beta 1. Matriks koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Matriks korelasi adalah suatu matriks simetri yang elemen-elemennya terdiri atas koefisien korelasi order 0 atau zero order correlation. Koefisien yang merupakan elemen-elemen matriks tersebut adalah koefisien yang dihasilkan oleh setiap pasangan variabel yang terdapat pada setiap model regresi. Nah, ini berikut adalah contoh model regresi P variabel bebas X dengan satu variabel bebas tak bebas Y. Dari tabel matriks koefisien korelasi di atas dapat diketahui secara langsung besarnya nilai koefisien korelasi linear sederhana atau nilai koefisien korelasi order 0 antar variabel yang menyusun model regresi. Selanjutnya dapat dihitung besarnya koefisien korelasi parsial order 1, 2, dan seterusnya tergantung pada jumlah variabel bebas X yang ada pada persamaan regresi. Selanjutnya ada korelasi linear sederhana. Korelasi linear sederhana ini atau biasa disebut dengan korelasi produk momen atau korelasi Pearson yang disimbolkan dengan Rij, yaitu suatu nilai mengukur keeratan hubungan antara dua variabel ke I dengan variabel ke J dan tidak memperhatikan pengaruh variabel-variabel yang lainnya, seperti variabel tak bebas Y atau sesama variabel bebas X lainnya dalam analisis regresi berganda. Terdapat tiga nilai koefisien korelasi linear sederhana R, yaitu jika koefisien korelasi antara Y dan X1 dengan S1, koefisien korelasi antara Y dengan X2,
koefisien korelasi antara X1 dengan X2. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi sederhana. Dari rumus di atas dapat dikatakan bahwa RY X1 merupakan ukuran dari keeratan hubungan antara Y dengan X1 yang sebenarnya tanpa ada pengaruh yang lain, sementara diketahui bahwa yang mempengaruhi nilai Y adalah X2 selain nilai X1, dan selain itu memungkinkan juga X2 mempengaruhi X1. Koefisien korelasi parsial yang pertama yaitu ada korelasi parsial D1, korelasi parsial D2, korelasi parsial D3, dan korelasi parsial D seterusnya sampai korelasi parsial D banyak. Nah, korelasi parsial D1 ini disimbolkan dengan RI XI dan RI XI, RXJ, XK yang berarti hubungan antara variabel X ke I dengan variabel X ke J yang bebas dari pengaruh variabel X ke K. Lalu korelasi parsial D kedua disimbolkan dengan RYXI, XJ, XK yang berarti hubungan antara variabel Y dengan variabel X ke I yang bebas dari pengaruh variabel X ke J dan variabel X ke K. Korelasi parsial D ketiga disimbolkan dengan RYXI, XJ, XK, XI yang berarti hubungan antara variabel Y dengan variabel X ke I yang bebas dari pengaruh variabel-variabel X ke J, X ke K, dan X ke I. Yang terakhir adalah korelasi parsial D seterusnya sampai korelasi parsial D banyak. Di sini disimbolkan dengan RYXI, RYXI, XJ, XK sampai XP yang berarti hubungan antara variabel Y dengan variabel X ke I yang bebas dari pengaruh variabel-variabel X ke J, X ke K, dan X ke P. Berikut adalah rumus perhitungan untuk mencari korelasi parsial D1, korelasi parsial D2, korelasi parsial D3, dan seterusnya. Selanjutnya ada koefisien terminasi dan koefisien korelasi berganda. Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R besar kuadrat yaitu dapat dihitung secara langsung dari data bersamaan dengan koefisien regresi DI. Kegunaan dari koefisien determinasi R besar kuadrat adalah untuk mengukur tingkat ketepatan yang paling baik dari analisis regresi. Jika data observasi yang kita dapat tepat pada garis atau bidang regresi yang diestimasi, maka dikatakan terjadi kecocokan garis atau bidang regresi dengan sempurna, dan nilai koefisien determinasi akan maksimum, yaitu R besar kuadrat sama dengan 1. Dalam kenyataan terhadap data pengamatan YI akan terjadi penyimpangan dengan garis atau bidang regresi penduga Y-topi yang dikodekan dengan EI. Di dalam analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil diusahakan supaya agar nilai EI sekecil mungkin mendekati 0 atau nilai koefisien dideterminasi semaksimum mungkin mendekati 1. Nah, untuk menghitungnya untuk menghitung koefisien determinasi berganda atau R besar kuadrat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada koefisien determinasi dan koefisien korelasi berganda. Koefisien determinasi atau R besar kuadrat dapat dihitung langsung dari data bersamaan dengan koefisien regresi B. Kegunaan dari koefisien determinasi adalah untuk mengukur tingkat ketepatan yang paling baik dari analisis regresi. Nah, jika data garis observasi dapat tepat pada garis atau bidang regresi yang diestimasi, maka dikatakan terjadi kecocokan garis atau bidang regresi dengan sempurna, dan nilai koefisien determinasinya itu maksimumnya sama dengan 1. Dalam kenyataan terhadap data pengamatan YI akan terjadi penyimpangan dengan garis atau bidang regresi penduga Y-topi yang dikodekan dengan EI. Di dalam analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil diupayakan agar nilai EI sekecil mungkin mendekati 0 atau nilai koefisien determinasi semaksimum mungkin mendekati 1. Selanjutnya berikut bentuk umum koefisien determinasi dalam filter matriks dari rumus
di atas berbentuk seperti berikut ini. R besar kuadrat B aksen X aksen Y dikurangkan Y kuadrat per Y aksen Y dikurang N Y kuadrat. Selanjutnya, untuk hubungan antara koefisien regresi pasti dan sederhana akan ditunjukkan dari rumusan dan yang ada di bawah. Selesaikan regresi dengan bentuk matriks. Selain dengan menggunakan formula rumus, bisa juga menggunakan aplikasi software Excel. Nah, aplikasi matriks dengan komputer, terutama dengan metode software Excel, sangat membantu menyelesaikan analisis regresi berganda, terutama perhitungan matriks X aksen X, vektor S aksen Y, matriks inverse, vektor B, dan estimasi vektor statistik. Nah, dalam lembaran tampilannya selalu dibedakan antara kolom dan baris. Kolom diberi nama huruf kapital A sampai dengan 4 dan terdapat 256 kolom, dan antar baris diberi nama dengan angka 1 sampai 65.536, dan satu sheet itu terdapat 16.777.216 sel, sehingga satu sheet dibagi menjadi sel-sel seperti A1, B2, C3, dan seterusnya. Nah, di sini contoh soalnya itu kita akan melakukan transpose matriks A 5x2 menjadi matriks 2x5. Contohnya itu dengan membuat matriks A nya dulu, lalu menentukan area di mana matriks B diletakkan, lalu di arsir atau di blok. Pada sel pertama, matriks B ditulis perintah sama dengan transpose, lalu dengan diberikan tutup kurung awal dan akhirnya, dan beri perintah menekan tombol Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi matriks pada analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda yang lebih dari dua variabel independen atau variabel bebas X dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Pi sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah BP XP atau BN XN. Nah, dari persamaan tersebut X1, X2, X3, dan XP itu merupakan variabel-variabel bebas yang berbeda atau independen satu sama lain. Nah, salah satu contoh analisis dengan lebih dari dua variabel yaitu dengan 5 variabel bebas X dan jumlah sampelnya 47 responden itu sebagai berikut. Bisa dilihat data pemeliharaan peternakan sapi dengan sistem intensif. Untuk selanjutnya yaitu analisis selanjutnya digunakan kode X, I, J, dan YI, di mana I itu merupakan baris dan J itu merupakan kolom. Selanjutnya, dari contoh itu dilakukan perhitungan dengan analisis regresi berganda, maka perlu dibentuk matriks seperti X, X aksen, X aksen, XX transport, vektor XY, dan skalar YY aksen. Dari analisis regresi berganda selanjutnya maka akan didapatkan nilai vektor penduga BI dan uji-ujinya. Nah, operasi matriks dari contoh tabel di atas dengan P sama dengan 6 termasuk ke X0 dan jumlah sampel N sama dengan 47. Maka dari itu, untuk mengerjakan langkah-langkah operasi matriks dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, tentukan terlebih dahulu matriks X termasuk X0 sama dengan 1 untuk semua sampel. Nah, yang kedua, tentukan vektor Y untuk semua sampel. Dan yang ketiga, itu buat matriks X transport atau X aksen. Kemudian hitung hasil perkalian matriks X aksen dengan matriks X yang menghasilkan matriks X aksen. Nah, yang kelima itu hitung vektor perkalian matriks X aksen dengan vektor Y yang menghasilkan vektor X aksen Y. Dan kemudian buat matriks X aksen X dengan cara menginverse matriks X aksen X. Nah, hitung vektor BI termasuk B0 dari hasil perkalian matriks tersebut dengan vektor X aksen Y.
Hitung nilai matriks varian kovarian B1, uji keberartian nilai B1 dengan uji T. Nah, dari persamaan tadi itu selanjutnya digunakan kode X1J dan Y1. Nah, I-nya itu 1, 2, 3 sampai 47 tadi jumlah sampelnya, kemudian J-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk itu pembentukan matriks X transport, matriks X aksen X, matriks X aksen X inverse, vektor X aksen Y dan skalar Y aksen Y. Yang pertama itu pembentukan matriks X transpose atau X aksen. Pada matriks X transpose, di mana nilai-nilai pada baris matriks X akan menjadi nilai-nilai kolom pada matriks X aksen. Nah, dan nilai-nilai pada kolom matriks X akan menjadi nilai-nilai baris pada matriks X aksen. Yang kedua, pembentukan matriks X aksen X. Nah, dari dua tabel di atas tadi, tabel 414 dengan tabel 415 yang telah ditampilkan, dapat dibentuk matriks X aksen X dengan cara operasi matriks seperti yang disebutkan pada tabel 4.6 sampai dengan tabel 4.9 terdahulu. Nah, dari nilai-nilai matriks pada tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa matriks X aksen X itu adalah matriks segi, yaitu suatu matriks di mana unsur X1 XJ-nya adalah sama dengan sigma X1 kuadrat dan unsur X1 XJ adalah sama dengan sigma X1 XJ. Nilai sigma X0 kuadrat sama dengan N berarti sama dengan 47 adalah sama dengan jumlah sampel N. Nilai X1Y adalah sama dengan sigma XY. Nah, pada penulisan matriks X aksen X di mana tanda sigma sama dengan simbol sigma itu dihilangkan. Kemudian yang ketiga, pembentukan vektor X aksen Y. Seperti yang dilihat tadi sebelumnya tabel 4114 dan tabel 4.13 dapat dibentuk vektor X aksen Y dengan cara operasi matriks seperti yang disebutkan sebelumnya pada tabel sebelumnya. Yang keempat, pembentukan matriks kebalikan atau X aksen X inverse. Dari matriks X aksen X pada tabel 4.16 di atas dilakukan dengan cara operasi matriks seperti yang disebutkan pada tabel 4.11 sebelumnya. Kemudian, nah inilah dia matriks X dengan vektor Y tadi. Berdasarkan data tabel yang contoh untuk kasus yang tadi, inilah dibentuk menjadi matriks X dengan vektor Y. Sedemikian ini bisa dilihat. Ini untuk matriks X-nya. Ini untuk vektor Y-nya. Nah, dari matriks X tadi itu, inilah pembentukan matriks X transport atau X aksennya. Baris dijadikan kolom. Nah, untuk tabel 41.16 ini merupakan hasil pembentukan matriks X aksen X dan vektor X aksen Y. Bisa dilihat X0-nya 47 tadi, satunya 46525,00 dan seterusnya. Ini untuk matriks X aksen X, ini untuk vektor X aksen Y. Hasil pembentukan matriks X aksen X X inverse dan matriks identitas. Ini matriks kebalikan atau inverse. Nah, ini matriks identitas. Yang kedua yaitu perhitungan vektor BI, varian regresi dan varian kovarian B1 BI. Perhitungan vektor BI merupakan hasil perkalian matriks kebalikan X aksen X inverse dari tabel 4.17 dengan vektor X aksen Y.
inilah hasil perhitungan vektor BI dan matriks. Bisa dilihat. Kemudian yang kedua itu matriks varian kovarians BI dapat dihitung dari persamaan 4.26, yaitu perkalian kuadrat salah baku galak regresi sigma kuadrat dengan matriks kebalikan. Bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya itu pengujian terhadap regresi. Pengujian terhadap R kuadrat atau uji varians regresi atau uji F regresi. Dalam pengujian R kuadrat ini didasarkan pada uji varians, di mana hipotesis 0 H0 dalam pengujian ini yang menyatakan bahwa H0 R kuadrat sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya HI R kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, untuk pengujian hipotesis 0 digunakan uji F hitung dengan rumus F hitung sama dengan jumlah kuadrat regresi per jumlah kuadrat galat. Dengan derajat bebas atau dB regresi sama dengan 5 dan dB galat N kurang V kurang 1 sama dengan 41. Hipotesis alternatif untuk penolakan hipotesis 0 adalah nilai F hitungnya itu lebih besar dari nilai F tabel. Jika H0-nya ditolak, maka dikatakan R kuadrat tidak sama dengan 0. Berarti bahwa terdapat nilai variabel bebas X, Y yang mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tak bebas Y. Nah, hasil analisis varians atau ANOVA regresinya itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari contoh analisis di atas dapat didapatkan F hitungnya itu 552,20 dan nilai F tabelnya itu 2,443 serta signifikan itu 0, Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh hasil output komputer dengan menggunakan SPS. Penjelasan tabel-tabel dari setiap hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel statistik deskriptif. Deskriptif statistik adalah penjelasan mengenai nilai rata-rata standar deviasi yang dianalisis pada setiap variabel. Selanjutnya yaitu mengenai koefisien korelasi. Correlation adalah penjelasan mengenai koefisien korelasi linear sederhana versi produk momen dari persen, signifikan atau P dengan uji dua arah serta jumlah sampel yang dianalisis pada setiap variabel. Yang selanjutnya yaitu tabel variables entered atau remove. Variabel entered atau remove adalah penjelasan mengenai variabel mana yang mempunyai pengaruh yang paling utama, kemudian diikuti variabel lain. Dalam tabel 26 ini, variabel yang paling berpengaruh adalah X5, kemudian diikuti oleh X2, dan yang terkecil pengaruhnya yaitu X4. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel analisis variance atau analysis of variance atau biasa disebut ANOVA. Pada tabel ANOVA sama dengan bidik ragam regresi pada Excel, di mana source of variance atau SV adalah sumber keragaman atau SK tidak ditampilkan pada SPSS. DF atau degree of freedom atau derajat bebas, sum of squares atau SS, atau JK yaitu jumlah kuadrat, MS yaitu mean squares, atau KT yaitu kuadrat tengah, F itu F hitung. F adalah nilai F hitung seperti biasa yang dihitung dari JK regresi per JK galat, jumlah kuadrat regresi per jumlah kuadrat galat. Sig yaitu significance F adalah sama dengan peluang F hitung. Dalam hal ini nilai signifikan F dibanding nilai peluang atau P standar yaitu 5% dan 1%. Selanjutnya itu model ringkasan. Tabel model ringkasan. R yaitu multiple R pada analisis Excel
adalah sama dengan koefisien regresi berganda R yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas X1 dan X5 dengan P ubah yang tak bebas yaitu sebesar 0,94 R square ini adalah koefisien determinasi R kuadrat yang menunjukkan variasi keragaman total Y yang dapat diterangkan oleh variasi variabel X1 dan X2, atau dapat diartikan bahwa sebesar 98,4% variasi dari variabel tak bebas Y dipengaruhi oleh variasi variabel X1 dan X5, dan sisanya sebesar 1,6% dipengaruhi oleh variasi variabel selain variabel X1 sampai dengan X5. Yang selanjutnya itu adjust R square. Ini adjust R square adalah koefisien determinasi R kuadrat terkorelasi dengan besar yaitu 87,7% yang nilainya selalu lebih kecil daripada koefisien determinasi R kuadrat atau R square. Yang selanjutnya itu standard error of the estimation adalah sama dengan standar error variabel tak bebas Y atau salah baku Y dengan rumus seperti berikut. Seperti ini. F sama dengan KTY per akar N dengan besar sebesar 69,55350. Selanjutnya itu model ringkasan. Model ringkasan atau model summary dengan R square change. R square change sebesar 0,985. Nilainya sama dengan nilai R square di atas yang telah kita tentukan tadi. F change sebesar 552,172. Nilainya sama dengan nilai F hitung. DF1 derajat bebas regresi P sama dengan 5 adalah sama dengan jumlah berubah bebas X. Kemudian DF2 derajat bebas galak regresi sama dengan 41. Kemudian signifikan F change atau P value untuk F change yaitu 0,000. Derivatives of Watson test adalah suatu uji untuk data time series dari data pengamatan yang menunjukkan apakah data ada unsur time seriesnya akan dijelaskan kemudian. Kemudian kita masuk ke tabel koefisien regresi. Variabel adalah variabel yang akan dijelaskan pada analisis SPSS dari X1 sampai dengan X5 dan Y. Konstan sama artinya dengan intercept sama dengan B0 dengan besar 47,659, yaitu jarak antara titik potong regresi penduga Y topi dengan titik acuan 0,0. Unstandardized koefisien atau sama dengan koefisien of regression sama dengan B1 yang diberi kode dengan B besar. Dalam hal ini sama dengan B0, B1 sampai dengan B5 dari data asli. Masing-masing B0, B1 sampai dengan B5 seperti yang telah ditampilkan sini. Kemudian, kelebihan dari koefisien regresi yang distandarkan atau beta adalah dapat langsung dibandingkan sesamanya karena datanya telah distandarkan tanpa satuan. Nilai beta dengan harga mutlak yang lebih besar mempunyai pengaruh yang lebih besar
terhadap variabel Y. Standard error. Standard error pada tabel 27 tidak sama dengan standard error yang ada di tabel 26. Standard error pada tabel 27 adalah standard error koefisien regresi yang menunjukkan nilai yang sama dengan SBO dan SB5. Untuk menunjukkan pengujian B0 sampai dengan B5 sebagai contoh standard error, untuk B0 atau SBO yaitu 61,0, B1 yaitu sebesar 0,092 dan seterusnya. Sehingga nilai T hitung untuk masing-masing B0 yaitu 0,781, B1 20,065, B2 1,754 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu signifikan. Ini tadi yang dinamakan hitung. Kemudian signifikan atau sama dengan p-value pada analisis Excel adalah sama dengan nilai peluang dari nilai T-hitung. Dalam hal ini, nilai T-hitung tidak dibandingkan dengan nilai T-tabel seperti biasa. Akan tetapi, signifikan atau nilai p-value dibandingkan dengan peluang atau p-standar yaitu 5% atau 1% dengan alfa tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel 4.30 yaitu coefficient interval of coefficient regression dan VIF. Perhatikan nilai lower dan upper. Lower dan upper. Apabila nilai lower dan upper bersifat definite atau positif atau definite negatif, artinya baik lower maupun upper mempunyai tanda bilangan yang positif atau negatif. Dalam uji T hitung BI menunjukkan signifikansi yang nyata pada taraf alfa sama dengan 5% atau 1% seperti pada kasus X1. Sebaliknya, apabila nilai lower dan upper berlainan tanda pada lower dan positif negatif pada lower dan positif pada upper, yaitu dengan nilai negatif dan positif, berarti nilai uji T hitung B1 BI menunjukkan signifikansi yang tidak nyata pada taraf alfa sama dengan 5% seperti kasus B2. Ini negatif, ini positif. Di correlation. Correlation di sini ada 3 macam, yaitu nilai koefisien korelasi linear sederhana atau zero order, koefisien korelasi parsial order 1, kemudian koefisien korelasi bagian part antara variabel X1 sampai dengan X5 terhadap Y. Kemudian selanjutnya itu collinearity statistik adalah ukuran untuk mengetahui adanya koliniaritas antar variabel bebas yang sedang dianalisis, yaitu antara X1 dan X2. Koliniaritas dihitung dengan nilai toleransi atau VIF antara kedua variabel tersebut ada hubungannya di antara tolerance. VIF singkatan dari variance inflation factor. Agar supaya variabel bebas antara X1, XI tidak dikatakan terdapat koliniaritas, maka nilai tolerance atau VIF berkisar di antara 1 atau tolerance berkisar pada nilai 10. Ternyata dari analisis pada tabel 26B terbukti adanya koliniaritas antara variabel yang tinggi karena nilai tolerance dan VIF jauh dari harga sama dengan 1. Demikian pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih.